berupa sanksi administratif berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh Fiskus. Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Contoh, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap yang dikarenakan alfa dan lain-lain. 2. Hukum pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan. Misalnya, sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, mencatat atau dokumen-dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan lain-lain. 4. Peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak pada umumnya melibatkan dua pihak, yaitu 1. Pihak wajib pajak, 2. Aparat pajak atau Fiskus. Selanjutnya yaitu peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu peradilan administrasi tidak murni. Dikatakan sebagai peradilan tidak murni yaitu karena hanya melibatkan dua pihak saja, yaitu pihak wajib pajak dan juga Fiskus. Selanjutnya yang kedua yaitu peradilan administrasi murni. Dikatakan peradilan murni karena melibatkan tiga pihak, yaitu pihak wajib pajak, Fiskus, dan juga hakim yang mengadili. Selanjutnya yaitu keberatan dan banding. Yang pertama yaitu keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas yang pertama surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang ketiga surat ketetapan pajak lebih bayar, yang keempat surat ketetapan pajak nihil, yang kelima pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Tahapan dalam mengajukan keberatan adalah yang pertama penyampaian surat keberatan, yang kedua saat diterimanya surat keberatan, yang ketiga proses penyelesaian surat keberatan. Selanjutnya, banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pengajuan banding terdapat beberapa hal, yaitu syarat mengajukan surat banding, pemprosesan surat banding, siapa yang mengajukan banding, hak-hak pemohon banding, pencabutan banding. Dasar hukum. Pasal 1, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Susunan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Selanjutnya, hakim dan panitera tidak boleh merangkap menjadi 1. Pelaksana keputusan pengadilan pajak, 2. Wakil, pengampun atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya, 3. Penasihat hukum, 4. Konsultan pajak, 5. Akuntan publik, 6. Pengusaha. Kekuasaan pengadilan pajak. 1. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. 2. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan per-UU-an yang berlaku. 3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan dan keputusan lainnya. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap A. Pelaksanaan surat paksa.
Surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. B. Keputusan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. C. Keputusan pembetulan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. 4. Pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Pada tanggal 1 Februari 2018 dan mengabulkan seluruhnya banding SM. 3 bulan setelah putusan pengadilan pajak tersebut, diketahui bahwa salah satu hakim yang menangani SM mempunyai saham pada SM secara tidak langsung sebesar 25%. Dan pengadilan pajak sudah memutuskan untuk mengabulkan seluruh banding SM sebelum diketahui kepemilikan hakim pada SM tersebut. Putusan pengadilan pajak dapat berupa 1. Menolak, 2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya, 3. Menambah pajak yang harus dibayar, 4. Tidak dapat diterima, 5. Membetulkan kesalahan tulis atau salah hitung, 6. Membatalkan, 7. Terhadap putusan pengadilan pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan banding atau kasasi. Selanjutnya adalah contoh kasus dari peradilan hukum pajak, yaitu tentang PT Sukses Makmur atau SM. SM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan peralatan rumah tangga. SM terkena kasus perpajakan di mana keberatannya tidak disetujui berdasarkan surat keputusan keberatan tanggal 11 Januari 2017. Oleh karena itu, SM mengajukan banding ke pengadilan pajak. SM menggunakan jasa takso sebagai konsultan untuk kasus bandingnya, termasuk menggunakan jasa kuasa hukum dari takso. Kuasa hukum dari takso yang menangani kasus SM adalah mantan hakim pengadilan pajak atau izin kuasa hukum lengkap yang telah pensiun, serta mempunyai hubungan yang dekat dengan hakim kasus banding SM. SM mengajukan banding pada tanggal 1 April 2017 dengan memberikan surat banding. Pengadilan pajak kemudian meminta surat uraian banding kepada terbanding dan mengirimkan permintaan tersebut pada tanggal 10 April 2017. Terbanding menyerahkan surat uraian banding pada tanggal 5 Juli 2017. Pengadilan pajak memberikan surat uraian banding kepada SM pada tanggal 15 Juli 2017 dan SM menyerahkan surat bantahan pada tanggal 1 Agustus 2017. Putusan pengadilan pajak jatuh pada tanggal 1 Februari